Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita lanjutkan materi sejarah peminatan. Nah, temanya hari ini adalah dampak kolonialisme dan imperialisme terhadap bangsa Indonesia. Sebelum kita bahas materi ini, mungkin ada yang kurang. Apa sih yang ada kurang? Nah, yang kurang itu adalah kalian ketika kelas online, meskipun kita libur kayaknya kurang aja. Dan juga meskipun libur kayaknya ada sesuatu yang nggak senang di sini. Ya mungkin karena itulah, udah tau lah kalian ya. Semoga nanti kita bisa bertemu lagi, kita bisa belajar bareng, diskusi bareng secara langsung. Gitu. Tanpa kalian, pembelajaran seperti ini memang bisa, akan tapi kurang aja sih, gitu ya. Salah satunya ya udah mungkin karena kangen dengan kalian. Semoga kalian tetap sehat dan dilindungi kesehatan kalian oleh Allah. Langsung saja ke materi ya. Dampak kolonialisme dan imperialisme terhadap bangsa Indonesia. Dampaknya nanti saya bagi menjadi 4. Yang pertama adalah dampak dari ekonomi, politik, dan sosial budaya, serta pendidikan. Kita bahas dulu yang ekonomi. Nah, tahukah kita dijajah siapa aja? Banyak kan ya? Kita jelaskan di sini. Dari Portugis yang pertama kali, kemudian VOC, Belanda, Inggris, Belanda, dan sebagainya. Jepang, Belanda lagi, agresi militer 1 dan 2, dan selanjutnya. Kemudian, berdasarkan penjajahan tersebut, banyak merugikan rakyat Hindia Belanda. Hindia Belanda ini maksudnya bukan negara Belanda ya, tapi negara Indonesia. Hindia Belanda. Kemudian, akan tapi menguntungkan di pihak yang menjajah. Misalnya yang menjajah adalah Belanda, berarti yang menguntungkan ya itu ya Belanda, kayak gitu. Kemudian, eksploitasi manusia diwarnai dengan tipu daya dan ketidakadilan. Jadi, penjajahan yang datang di Indonesia pertama kali itu nggak langsung menjajah, kan, tapi istilahnya kalau dalam bahasa Jawa kulon nuwun dulu, permisi dulu. Ketika masyarakat sudah percaya, nah kemudian monopoli perdagangan, kemudian tanam paksa, kemudian kerja paksa, jadi mudah dibohongin ya gitu loh. Terus kemudian mereka yang dikerjakan atau yang melakukan pekerjaan yang disuruh oleh orang-orang penjajah itu disebut kuli, koeli, gitu ya. Mungkin sebutan kuli yang sekarang itu dari Belanda. Kemudian pemerintah Belanda mengeluarkan peraturan yang dikenal dengan Koeli Ordonance. Jadi untuk biar masyarakat itu mengikuti peraturan yang oleh pemerintahan Belanda, maka dari itu Belanda mengeluarkan sebuah peraturan. Nah, di dalam peraturan ini nanti diselipkan hukuman-hukuman ketika melakukan kesalahan atau melakukan yang tidak sesuai dengan perintah oleh Belanda, biar menakut-nakuti, begitu ya. Selanjutnya, nah ini sekelas infonya yang tadi Koeli Ordonance itu merupakan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintahan Belanda untuk mengatur kerja para pekerja atau kuli. Nah, untuk memberikan kekuatan pada aturan tersebut, dimasukkan sebuah hukuman-hukuman jika melanggar aturan kontrak kerja, gitu ya. Ini ada suatu gambar. Lanjut ya. Nah, lanjutnya, kebijakan pintu terbuka yang praktiknya membuat kaum humanis bersuara lantang. Saya jelaskan sebentar lagi. Mereka mendesak pemerintahan Belanda memperbaiki rakyat Hindia Belanda atau rakyat Indonesia. Jadi gini, tidak semuanya orang Belanda itu jahat atau buruk. Ada yang menyebutnya adalah kaum humanis. Kaum humanis ini berpikiran bahwa orang Belanda itu sudah mengeruk kekayaan alam Indonesia yang sangat banyak. Maka dari itu orang Belanda juga harus memberikan timbal balik kepada orang Indonesia. Jadi gantian, dibantu, gitu ya.
Kemudian yang selama ini telah menerima kekayaan dari negeri jajahan. Jadi intinya balas budi. Gitu. Akan tapi dalam prakteknya sama tetap aja ya, kayak dikerjakan paksa dan sebagainya. Seharusnya Belanda membalas dengan memajukan negeri tersebut, seharusnya. Itulah gagasan yang mendorong lahirnya politik etis. Politik etis, sekali lagi saya jelaskan, yaitu politik balas budi. Kenapa kok politik balas budi? Karena orang-orang Belanda itu sudah mengambil sumber daya alam yang banyak di Indonesia. Kemudian ada kaum humanis ini berpikiran, kenapa kok kita nggak balas budi terhadap orang Indonesia, karena sudah memenuhi ekonomi yang ada di Belanda. Maka dari itu tidak semua orang Belanda itu buruk, akan tapi dalam prakteknya berlainan. Ini ada gambar ketika kuli salah atau melakukan pelanggaran akan dihukum cambuk. Selanjutnya adalah politik. Nah, politik ini lebih ke campur tangan atau intervensi terhadap masalah internal kerajaan. Campur tangan umumnya terjadi ketika adanya perebutan tahta di dalam istana atau kerajaan. Kemudian VOC akan meruncingkan dan melakukan politik pecah belah. Kemudian atau politik adu domba dengan memihak salah satu kubu. Jadi ketika ada dua kubu yang bermusuhan, misalnya kubu A dan kubu B, VOC itu masuk dalam kubu A. Kemudian VOC membantu kubu A untuk menggulingkan kubu B. Jadi tapi di sini harus memberikan bagian kekuasaan ketika kubu A itu menang melawan kubu B. Jadi intinya yang menurut saya di sini adalah yang menjajah Indonesia itu bukan orang luar sendiri, tapi orang Indonesia itu sendiri yang gila karena tahta, gila karena kekayaan, jabatan dan sebagainya. Akhirnya pemerintahan kolonial sewenang-menang terhadap bangsawan dan raja yang tidak pro tadi, kayak gitu ya. Selanjutnya adalah sosial budaya. Nah, pada masa kolonial terdapat golongan kelas sosial penduduk Hindia Belanda. Nah, atau kalau dalam sosiologi namanya adalah stratifikasi sosial. Yang pertama yang golongan paling atas yaitu adalah golongan Eropa. Kemudian yang kedua adalah golongan Indo, yaitu campuran pribumi dan Eropa. Kemudian golongan timur asing, Cina, Hindia, dan Arab. Yang terakhir adalah golongan Indonesia. Jadi masyarakat Indonesia asli itu malah golongannya yang paling rendah. Begitu. Tapi golongan yang pendatang tadi malah tinggi. Nah, disinilah memunculkan adalah diskriminasi sosial. Pembagian penduduk berdasarkan golongan ini memiliki konsekuensi yang berbeda. Misalnya, golongan Eropa mendapatkan hal yang istimewa atau bukan hal itu ya, hak istimewa terkait hukum, pendidikan, ekonomi, politik dan sebagainya. Sama yang sekarang ya, ketika punya jabatan yang tinggi pasti diberikan hak yang istimewa atau bedalah sama yang golongan yang rendah. Nah, disitulah munculnya diskriminasi sosial. Selanjutnya, pengaruh Eropa mulai merusak tradisi-tradisi kehidupan tradisional. Jadi yang kehidupannya tradisionalnya itu bagus, kemudian itu dirusak oleh tradisi-tradisi yang dipengaruhi oleh bangsa Eropa. Kemudian tradisi perlahan-lahan digantikan dengan para penguasa kolonial. Karena merusak nilai dan tradisi, terdapat penentangan dari pemimpin agama. Salah satunya adalah agama Islam atau kaum ulama Islam. Karena di Islam itu kan tidak ada pandangan diskriminasi ya, atau istilahnya di Islam itu adalah semuanya sama. Tapi ketika bangsa Belanda datang ke Indonesia itu adanya diskriminasi sosial. Nah, disitulah yang tidak sesuai dengan ajaran agama Islam. Maka dari itu banyak ulama-ulama Islam yang menentang terhadap penjajahan kolonial atau Belanda. Selanjutnya adalah pendidikan. Perhatian pada pendidikan semakin tegas ketika melalui tokoh liberal yaitu Van de Venter yang mencetuskan politik etis. Nah, sebelum politik etis, tujuannya pendidikan yang diberikan oleh kolonial Belanda hanyalah untuk menyediakan tenaga ahli. Kemudian untuk mengerjakan administrasi kolonial. Jadi orang Indonesia disekolahkan, akan tapi ketika sudah pinter dikerjakan dalam bidangnya administrasi Belanda. Jadi kita diberikan pendidikan oleh Belanda bukan tanpa maksud,
tapi ada tujuannya sendiri. Salah satunya untuk mengerjakan administrasi dari kolonial Belanda karena wilayahnya Indonesia itu sangat luas. Gitu. Nah, ini saya jelaskan di poin keempat, kebutuhan tenaga terdidik dimaksudkan untuk mengantisipasi meluasnya wilayah Belanda yang ada di Indonesia. Ini sudah habis. Semoga pembelajaran yang singkat ini bermanfaat. Di sini saya mencoba untuk belajar secara online, bukan share tugas secara online, bedakannya. Semoga ini nggak memberatkan kalian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.